Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sebuah pertanyaan sering muncul. Apakah sub for sub berbahaya bagi channel YouTube? Dan apakah membeli subscriber aman bagi channel YouTube kita? Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai YouTuber pemula mendapatkan banyak subscriber merupakan kebanggaan tersendiri, bahkan sebagai pertanda bahwa video yang diupload ini disenangi oleh banyak orang, sehingga penonton rela untuk menekan tombol merah agar padam menjadi abu-abu. Jadi bagi kita YouTuber pemula, mendapatkan satu subscriber saja ini biasanya di awal-awal ini terasa sangat berat. Bahkan harus mondar-mandir ke berbagai forum sub for sub di media sosial, yaitu tempat berkumpulnya para pencari subscriber. Sebenarnya ini bukan sebuah tindakan yang tidak beralasan, di mana salah satu tujuan utama pemilik channel menempuh jalan pintas untuk mencari subscriber dari pemilik channel lain, yaitu dikarenakan adanya persyaratan monetisasi, di mana agar bisa disetujui untuk menjadi mitra YouTube dan mendapatkan iklan, harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Maksud dari 4000 jam tayang di sini adalah 4000 jam tayang itu sama dengan 240.000 menit. Ini diukur, dihitung dalam waktu 12 bulan untuk total keseluruhan dari video-video yang kita miliki. Jadi sebenarnya meskipun sudah mencapai total 1000 subscriber, namun ternyata jam tayang belum memenuhi, maka kriteria persyaratan monetisasi ini belum lengkap. Oleh sebab itu saudaraku, saat ini banyak sekali forum-forum sub for sub para pemilik channel YouTube di dalam menyebar link video mereka agar ditonton oleh teman-teman yang lain, pemilik channel yang lain, bahkan dengan syarat tontonlah beberapa menit, sehingga dia akan membalas dengan memberi atau mensubscribe channel tersebut. Apakah berbahaya akun YouTube bila kita melakukan aksi atau tindakan sub for sub tersebut dengan YouTuber lain? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita berdasarkan pengalaman yang telah kita lalui selama ini, dan juga pengalaman dari teman-teman sesama YouTuber atau konten kreator. Yang pertama, sub for sub ini berbahaya jika dilakukan oleh dideteksi oleh mesin pelacak YouTube. Karena perlu kita ketahui, mesin pelacak YouTube ini saat ini semakin canggih. Jadi tidak hanya teks atau judul atau deskripsi saja yang dipantau oleh mesin pelacak YouTube ini. Bahkan teks suara, ya teks dan suara di dalam video juga dapat
terdeteksi bila ada pelanggaran. Begitu juga dengan masalah alur traffic datangnya subscriber. Pasti semua data tersebut akan terdeteksi oleh pihak YouTube. Mulai dari IP address pemilik channel sampai lalu lintas link yang kita sebar di beberapa forum sub-for-sub. Jadi ketika kita membagikan link-link kita ke sub-for-sub, ya baik itu di media sosial, ada grup-grup sub-for-sub saling subscribe dan sebagainya yang ada di Facebook, IG dan sebagainya, ini bisa dideteksi oleh YouTube apabila kita membagikan link. Ya, link YouTube kita sebar seperti itu. Jadi akan berbahaya apabila mesin pelacak YouTube nanti mendeteksi adanya traffic yang tidak wajar yang menuju ke channel kita karena terlalu bersemangat untuk memperoleh subscriber banyak dalam waktu singkat. Contoh, kita menyebar link video kita ke salah satu forum sub-for-sub dan menargetkan langsung mendapatkan 1000 subscriber yang bisa kita dapatkan dalam hitungan jam. Ini seolah-olah kita seperti mengundang spam dengan lalu lintas traffic yang tidak wajar tersebut. Meskipun banyak sekali kasus yang tidak ada peringatan dari pihak YouTube saat pemilik channel langsung memperoleh 1000 subscriber dalam waktu kurang lebih 2 jam umpamanya. Meskipun ini tidak sebanding dengan jumlah jam tayangnya. Namun imbas dari tidak adanya peringatan tersebut bisa menyebabkan akun kita ditolak saat mengajukan monetisasi. Yang tentunya alasan detailnya bisa saja tidak dijelaskan oleh pihak YouTube saat melakukan penolakan. Intinya, sampai saat ini belum pernah didengar adanya channel yang dihapus pihak YouTube karena melakukan sub-for-sub. Hanya kerugian yang diperoleh yaitu tidak memperoleh peningkatan jam tayang saja yang didapatkan oleh mereka meskipun jumlah subscribernya terus bertambah. Yang kedua, sub-for-sub tidak berbahaya apabila ini mendapatkan jumlah subscriber itu dalam hitungan bulan. Dari pengalaman beberapa teman-teman konten kreator yang sudah pernah melakukan sub-for-sub di beberapa forum YouTuber, ini tidaklah berbahaya. Mungkin ini disebabkan pihak YouTube sendiri sudah memprediksi bahwa akan ada yang bertindak curang untuk menambah jumlah subscriber yang salah satunya melakukan saling subscribe tersebut. Namun lagi-lagi, yang tidak dapat dibohongi adalah jumlah jam tayang, di mana pemilik channel tidak akan mengetahui apakah saat ingin melakukan aksi sub-for-sub tersebut, pihak pemilik channel lainnya hanya sekedar lewat atau menekan tombol subscribe tanpa menonton video yang kita miliki beberapa menit. Jadi hanya tinggal menekan subscribe, setelah itu tinggal menekan subscribe, tinggal itu yang kita tidak tahu. Seandainya persyaratan monetisasi itu hanya berdasar jumlah subscriber saja, mungkin sudah banyak pemilik channel yang tidak dibikin pusing untuk memperoleh 4.000 jam tayang. Oleh sebab itu, boleh kita katakan di sini kalau aksi saling subscribe antar pemilik channel
tidaklah berbahaya, karena memang jalan panjang yang masih harus kita lalui untuk menambah jumlah jam tayang, asal sub-for-subnya itu pun tidak begitu mencolok. Jadi agar tidak mencolok ya dilakukan sedemikian rupa ya, dalam hitungan hari, bulan, dan sebagainya. Ada beberapa tips yang bisa disampaikan bagi kita semua YouTuber pemula agar aman dan serta tidak terdeteksi melakukan spam. Maka kita harus memiliki target subscriber dalam satu waktu yang tidak berlebihan. Misalkan hari ini target sub hanya 70, besoknya tambah lagi 70, dan seterusnya. Jadi kalau saling sub atau saling subscribe di dalam channel sebenarnya sah-sah saja. Ini menurut saya pribadi, kalau dilakukan dengan cara yang natural dan tidak berlebihan. Yang kedua, bahayakah ketika kita membeli subscriber yang banyak dijual di media-media sosial dan sebagainya? Maka sebisa mungkin kita hindari membeli subscriber dari penyedia jasa subscribe, karena kita tidak tahu apakah penjual ini menggunakan bot atau robot, bukan akun real. Maka lebih baik kita mencari forum sub yang secara logika mereka semua merupakan akun asli. Jadi kalau sub ini kan akun asli, mereka semua pemilik akun atau channel YouTube. Dan memang ingin adanya kesepakatan menguntungkan antara konten kreator pemula yang satu dengan konten kreator pemula yang lainnya. Ada beberapa resiko dan kerugian ketika kita membeli subscriber untuk YouTube. Yang pertama adalah resikonya akun Google kita ditangguhkan dari layanan YouTube. Jadi salah satu resiko membeli subscriber adalah penangguhan akun Google dari layanan YouTube alias di-banned permanen. Tentu saja keputusan ini diambil oleh tim YouTube setelah melakukan peninjauan terhadap kepatuhan privasi dan violation pada akun kita. Meski begitu, akun YouTube yang sudah di-banned ini akan sangat sulit untuk dipulihkan. Bahkan bisa dikatakan hampir mustahil. Belum pernah terdengar pengguna YouTube yang akunnya ditangguhkan bisa mendapatkan kembali akun ini. Untuk menghindari akun di-banned tersebut, ada beberapa jenis konten yang harus kita hindari kalau tidak ingin channel kita dihapus atau bahkan akun YouTube kita ditangguhkan. Kita bisa membaca peraturan ataupun kebijakan komunitas YouTube, pedoman komunitas YouTube dengan baik, karena agar kita tahu jenis pelanggaran yang paling sering terjadi selalu berkaitan dengan hak cipta. Ya, itu bisa dari background, musik, gambar, hingga video. Termasuk ketika kita membeli subscriber, ini bisa membuat akun kita ditutup untuk selamanya dan mustahil bisa kita pulihkan kembali. Karena sistem YouTube ini memiliki kemampuan untuk mengenali aktivitas spam. Ketika banyak akun yang tiba-tiba melakukan subscribe pada channel kita, namun menurut preferensi Google,
mereka tidak pernah atau tidak memiliki aktivitas yang sedikit sekali di dalam layanan YouTube. Jadi ada channel yang tidak pernah komentar, tidak pernah menulis komentar, tidak pernah upload video, tiba-tiba rame-rame mensubscribe channel kita. Ini akan terdeteksi oleh sistem YouTube dan dikenali sebagai aktivitas spam. Maka channel kita bisa di-banned permanen. Dikarenakan kita membeli subscriber tadi, tentu saja yang subscribe tersebut kalau menggunakan robot berarti kan bukan akun nyata atau akun real, tapi hanya robot. Yang kedua, akibat dari kita membeli subscriber ini bisa menyebabkan channel tidak bisa dimonetisasi. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada banyak sekali channel YouTube yang memiliki subscriber lebih dari 10.000 yang hingga kini belum bisa dimonetisasi dikarenakan digantung oleh keputusan tim YouTube. Ini karena ini terjadi disebabkan pada channel yang diajukan untuk monetisasi tersebut terdapat sejumlah pelanggaran hak cipta dan mungkin terdeteksinya indikasi spam, yaitu tentang membeli subscribe tersebut. Tentang bagaimana hak cipta nanti akan saya bahas di video yang lain. Kalau kita membeli subscriber, mungkin keputusan monetisasi ataupun program partner YouTube ini pada channel kita akan digantung lebih dari 2 bulan. Sebab ketika Google menghitung jumlah subscriber kita, mereka menemukan beberapa akun yang tidak aktif atau dicurigai sebagai akun palsu. Sebaliknya ada jumlah subscriber yang dimiliki oleh salah satu channel yang lain dengan hanya jumlah subscriber 2.000-an bisa langsung diterima monetisasinya, karena itu telah memenuhi syarat dan sistem Google dan menganggap subscribe pada channel tersebut adalah real. Jadi real yang merupakan pengguna yang aktif. Pengguna yang aktif di sini adalah orang yang memiliki akun YouTube, meskipun tidak pernah mengupload video, tapi dia aktif menonton, aktif menikmati channel-channel YouTube yang lainnya, juga sering login di YouTube untuk melihat YouTuber atau uploadan daripada YouTuber yang ada. Jadi saudaraku, peraturan saat ini memang channel ini kita bisa diajukan untuk monetisasi harus memiliki minimal 1.000 jam tayang dan 4.000 jam tayang. Nah, tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka channel kita tidak akan bisa diajukan untuk kelayakan monetisasi, artinya tidak akan ada penghasilan di situ. Jadi YouTube ini tidak akan mau berinvestasi pada channel video dengan subscriber bohong, subscriber hasil membeli, dan penonton yang hasil membeli juga. Itu tidak akan memberikan keuntungan bagi advertisingnya tersebut atau iklan yang ditampilkan di channel kita. Saudaraku, kalau kita melihat di media sosial itu banyak sekali ditawarkan selain jasa subscriber, ternyata ada jasa lain yang dijual kepada channel YouTube, yaitu jasa penambah durasi jam tayang, jasa like video, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, bahaya daripada membeli subscriber adalah jumlah subscriber ini akan hilang, akan menurun. Beberapa bulan yang lalu ini sempat heboh ketika para konten kreator, terutama konten kreator pemula ini mengeluhkan jumlah subscribernya secara tiba-tiba hilang. Itu dikarenakan robot dari YouTube atau sistem pelacakan YouTube ini mendeteksi peningkatan jumlah subscriber yang cepat dan kemudian menemukan beberapa akun yang dianggap spam. Akhirnya beberapa subscribe dari akun yang tidak aktif tersebut dibatalkan secara paksa oleh sistem YouTube. Jadi jika kita membeli subscriber kepada penyedia jasa misalkan dengan 1000 subscriber hari ini, nah, maka jangan kaget ketika 2 atau 3 hari ke depan jumlah subscribernya tiba-tiba hilang, bahkan kadang-kadang sampai hilang setengahnya. Itu sebenarnya bukan salah daripada orang yang menyediakan jasa, melainkan disebabkan sistem keamanan YouTube yang membatalkan para subscriber dari akun yang tidak dapat divalidasi keasliannya. Ini bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan email Google dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu efek ataupun dampak dari kita membeli subscriber. Jadi lebih baik kita mencari subscriber yang real, ya, bisa dengan melakukan sub yang natural. Jangan sampai kita terjebak karena ingin membanggakan diri kita, ingin bangga dengan channel YouTube kita yang memiliki subscriber banyak, sehingga kita melakukan pembelian secara instan. Nah, jangan sampai nanti setelah kita mengeluarkan biaya, tetapi ketika mengunggah video, maka yang memberikan reaksi sangatlah sedikit. Ya, itu dikarenakan channel kita subscribernya itu mendapatkan secara instan dengan cara membeli tadi. Tentu saja di situ bukan akun-akun real. Nah, itu saudaraku ya, banyak sekali hal-hal yang bisa merugikan kita apabila kita membeli subscriber dan juga membeli jam tayang. Saudaraku, meskipun kita mendapati banyak sekali penjual subscriber yang bertebaran di internet, maka kita janganlah terpancing ataupun tergoda dengan membeli subscriber maupun jam tayang. Atau mungkin kita menggunakan aplikasi penambah subscriber. Dengan cara kita login ke dalam layanan aplikasi tersebut, dan ketika kita mengikuti channel orang lain, maka kita akan mendapatkan 1 poin yang bisa ditukarkan dengan 1 subscriber dari akun pengguna lain. Pada akhirnya subscriber yang didapat dari cara ini tidaklah berguna. Mereka tidak akan menonton video kita karena mereka mengikuti tidak dengan keinginan, melainkan ditambahkan sebagai pengikut secara tiba-tiba. Jadi itu saudaraku ya, bahayanya sub membeli subscriber atau menggunakan aplikasi penambah subscribe yang ada banyak di bertebaran di internet. Jadi mari kita membangun silaturahmi dengan para konten kreator yang lain, sesama YouTuber pemula, dan mudah-mudahan ini bisa menambah subscriber kita secara wajar dan alami, sehingga tidak mengalami kendala ketika kita akan mengajukan monetisasi bagi channel YouTube kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.